دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Syiratul Jannah Putra yang saya muliakan, alhamdulillah ketemu lagi di episode dan gelombang yang sama. Mestine bulan ini kita kan Sabtu pertama dan ketiga, karena sesuatu hal winginane kedua dan ketiga. Tapi mulai Juni insya Allah kembali awal 1 dan 3. Mulainya itu 1 dan 3. Tuh mana? Biar bisa istiqomah. Untuk bulan Juni nggih. Bulan Juni jatuh hari Sabtu tanggal 5 dan Sabtu tanggal 19. 5 dan 19 nggih, kembali ke asal. Ya, tak tulisi cek boten MTSJ Majelis Taklim Syiratul Jannah P Putra dengan 19 harus ditulis Pak. MTSJ P Putra. Sakniki masih tanggal 17. Masih tanggal 17 Mei. Kapan-kapan nanti takjak refreshing. Refreshing ngajinya di luar. Ngaji. Loh. Astagfirullah. Lah tanggal Juni. Oh Juni. Astagfirullah. Aku nulis apa tadi? Tadi saya nulis kula nulis napa Juli. Ya, kalau Juni tanggal 7. Masya Allah. Ya, Juni Sabtu tanggal 7 Pak. Tanggal 7 dan tanggal 21. Eling-eling niki. Kula sing keliru mana. Putra. Oke. Juni. Kok belarah ke Juli kula. Baik. Kita melanjutkan bab 21 Al-bayanu hablum minan nas. Ya, penjelasan tentang bagaimana kita berhubungan antar sesama manusia atau yang disebut dengan horizontal. Sakniki ada 8 kan? Sakniki masuk yang keempat. Ya. Yang keempat itu keagungan akhlak. Makarimul akhlak.
kandak, ethical conduct, yaitu makarimul akhlak. Apa maksudnya adalah konsep hablum minan nas yang keempat adalah makarimul akhlak. Terpatri di dalam jiwanya itu budi pekerti yang bagus, termasuk milih mantu. Panjenengan wis kausum milih bojo, kecuali sing duda. Nah, saat ini kita ini mau memilihkan mantu, apakah anak mantu atau cucu mantu. Tidak sembarangan Pak, harus istikharah. Jangankan kok milih pasangan hidup yang dipakai selama hidup. Ya, beli mobil, beli rumah yang akan kita tinggal, itu kita istikharah Pak. Kalau riyen nggih istikharah. Mulai mahasiswa milih tempat, ya, domisili niku nggih istikharah. Istikharah, ndak main-main. Sekiranya tempat itu bermanfaat, terus bisa selamat dari gangguan bajingan-bajingan tengek, gangguan dari bahaya alam, bahaya hewan, bahaya setan, baik setan dasi ireng maupun setan dari jin dan jun. Itu kita istikharah. Itu saya mulai kuliah, milih tempat tinggal itu harus istikharah. Apalagi beli kendaraan yang sekiranya kendaraan itu menyelamatkan, kendaraan itu bisa menyenangkan, kendaraan itu juga bisa barokah manfaat. Itu istikharah. Jelek tinggal, jangan. Karena istikharah itu petunjuk Allah, petunjuk dari Allah itu istikharah. Kalau istikharah ndak baik, tinggal Pak. Jangan aduh eman. Kayak kula winginane sadèrèng ini pernah datang saja nih kula mek supe. Kedatangan cewek kece, ya usia kuliah niku, minta wiritan, pripun carane dicedakke jodohe, pun tak paringi wiritan. Beberapa bulan balik lagi, Waalaikumsalam Yai, Waalaikumsalam. Siapa ya? Wis maklum ya ini wis rada-rada wis tuwek. Wis lali. Siapa ya? Kula sing beberapa bulan yang lalu ngriki nyuwun amalan. Tek. Oh iya. Ana apa to, Nduk? Badhe napa cerita. Alhamdulillah kula pun gadah calon. Oh alhamdulillah. Wis diistikharoi dereng Yai. Lho apa eman wedi hasilnya elek. Nah ini kan koclok nih Pak. Nah ya apa ini? Nafsu kok memenangkan dari aturan Allah. Jangan, tetap istikharah. Kula wedi Yai, wedi hasilnya elek. Kadung seneng. Ya Allah. Tapi tetap tak anjurkan istikharah. Minta pilih pada Allah. Loh, istikharah kan memilih. Lah niki calon tunggal katanya. Loh, masih satu bisa dipilih. Api apa ora? Ngeten nggih? Omah yang akan kita nggeni satu,
Tapi kok diistikharai wong mek siji jarine milih. Nggih, milih apik apa ora. Nanti hasilnya yes or no. Nggih napa mboten. Masih anaknya satu, tetap kita bisa istikharah memilih, ya Allah, apakah ini orang baik apa tidak. Atau misalnya jenengan beli rumah, tertarik di sana, istikharah dulu. Kalau jenengan di sana itu manfaat apa enggak, maslahah apa enggak, selamat apa enggak, istikharah minta pada Allah. Kula riyen ngoten. Sampai bab mau nikah pun saya istikharah sampai ping 5. Ping 5. Jadi tidak napa mau kita ini jangan sakarepe udele dhewe. Di atas langit masih ada langit kan gitu. Tidak bisa kita karena aku, jangan aku, ngomong ojo aku, akunya, iku masjid lek gak aku, emangnya lek gak krono kon, opo, kan ngaten ya, iku lek gak aku, gak jadi iku lek gak krono aku, lo aku ini lagi, jangan aku. Ya. Ini akhlak, bagian di antara akhlak. Ada kata-kata malam yuwakir kabirona walam yarham saghirona falaisa minna. Gitu. Siapa orang yang tidak hormat kepada yang lebih tua, tidak sayang kepada yang lebih muda, itu bukan golongan umatku. Tidak diakoni karo Kanjeng Nabi. Naudzubil. Nah, kan banyak saniki. Ya Allah. Ndumeh nggih. Ndumeh niku napa ngerti ndumeh jenenge? Polahe sing lebih suke semena-mena ke yang lebih melarat. Jadi ndumeh niku artine ndumeh niku polahe sing ujungnya yang ngising. Akhlake elek. Ibarat ngising. Tak boleh. Ndumeh niku polahe sing. Nah niku bahaya niku. Makanya kita itu dituntut menjadi hamba Allah, umat Kanjeng Nabi yang berakhlakul karimah, punya totok romo, duwe andep asor, duwe etika moral yang bagus. Masya Allah. Malam yuwakir kabirona walam yarham saghirona falaisa minna. Siapa yang tidak hormat kepada yang lebih sepuh dan tidak sayang kepada yang lebih muda, falaisa minna, dia bukan golonganku. Jadi prinsipnya hablum minan nas ini begini. Sebentar tak kasih contoh ya. Napa nam ini? Tak kasih contoh. Prinsipnya begini. Orang itu, ini yang keempat nggih, apa tadi? Akhlak nggih. Prinsip hablum minan nas yang keempat itu akhlak. Harus masing-masing di antara umat Kanjeng Nabi, termasuk kula jenengan, ini harus merasa lebih jelek daripada orang lain. Harus lebih rendah daripada orang lain. Tak boleh merasa lebih tinggi, tak boleh. Ini prinsip yang Yang keempat. Contoh Pak. Wong enom ketemu wong tuwa.
Sing enom harus punya perasaan, Masya Allah ya, orang tua ini sudah lama beribadah, sementara saya ini baru mulai ibadah. Lebih mulia orang itu, kata sing enom. Kata sing tuwek tetap merasa lebih ndak baik. Arek enom iku dosa mek titik. Aku wis tuwek, wis tuwuk maksiat. Mulai biyen se SMA aku wis ngincengan wong adus. Misale merasa. Jadi sing enom merasa yang lebih tua itu banyak ibadahnya, sudah banyak pahalanya, sehingga merasa kecil pada dirinya. Sing sepuh melihat anak muda, anak muda itu lebih baik karena maksiatnya masih sedikit timbangi awak-awakan. Harus begitu, Pak. Harus begitu. Kiai dan petani juga begitu. Sing petani melihat kiai, enak kiai, Masya Allah, ibadahnya cocok karo syarat rukunnya, mudah diterima oleh Allah. Katanya si Pak Yai, enggak, apik Pak Tani, orang awam. Karena apabila dia ibadah salah, enggak ditulis oleh Allah karena tidak ngerti. Katanya Kiai, si lewe apik petani, lewe apik orang awam. Harus begitu, Pak. Kalau ini yang terjadi, maka kita selamat dari kesombongan. Selamat dari ujub. Napa Pak ujub nih? Gawok nang awake dhewe. Jadi harus merasa begitu. Harus merasa begitu. Nah, ini kalau sudah terjadi masuk ke konsep yang keempat. Dia memiliki akhlak yang agung, keagungan akhlak. Paham sampai di sini nggih? Nah, lanjut. Yang kelima, memiliki tahzibul akhlak. Napa niku? Ya. Kalau bahasa Bondowosonya moral applied through spiritual leadership. Itu bahasa Bondowosonya. Ya. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesianya yang kelima ini konsepnya nilai spiritual yang tinggi. Nah, spiritual niku nopo, Pak? Spiritual nih. Nah, bawahnya. Spiritual itu berasal dari bahasa Inggris spirit, yang berarti jiwa atau semangat. Dengan demikian, spiritualitas yang merupakan adopsi dari spirituality berarti hal-hal yang menyangkut kejiwaan. Nah, kejiwaan ini apa Pak maksud? Lain, nama lain dari kejiwaan. Batin. Batiniah. Makanya di pondok saya dulu di Sidogiri, setiap jam 12.00, pokoknya jam 00.00 itu santri digugah, dibangunin seluruh santri. Pada waktu saya mondok, santri itu sudah mencapai 5.000. Mencapai 5.000. Santri putri 4.000. Padahal tidak menjanjikan kerja. Salaf Pak. Belajar nahwu, belajar kitab fikih, belajar. Tidak ada didikan untuk kerja gak ono. Murni ngaji. Niku pun membludak sampai saat niki nolak. Gak nolak nggih. Cuma membludak. Trimon kabeh. Iya wis ayo. Tak pernah menolak. Saat niki pun 10.000-an lebih. Kathah pokoknya. Lah itu
pada waktu saya masih di pondok itu pengurus daerah, ya daerah, per daerah kalau di Sidogiri itu per daerah dulu Pak. Ya, dulu di daerah itu dulu sampai saat ini gini, per daerah. Daerah A, daerah B, daerah C, daerah sampai saat ini A lagi. Kurang. Abjadnya sampai kurang. Double. Masya Allah. Nah itu digugah jam 2.00 niku. Kemana? Ke masjid. Kalau yang sivir itu di daerah masing-masing, di mushola daerah masing-masing, di aula masing-masing. Kalau yang sudah tingkatan tinggi niku diusung ke masjid. Disuruh ke masjid. Nah, untuk apa? Mengadakan namanya itu gerak batin. Nah, Bapak? Nah, itu yang disebut spiritualitas. Tadi itu. Spiritualitas. Batinnya ini punya semangat untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu namanya spiritualitas. Kalau umumnya spiritualitas question itu artinya iman dan takwa. Larinya ke batin juga. Misalnya saya kemarin ngisi MSK di Probolinggo. Saya diminta bicara tentang 3 hal. IQ, EQ, SQ. 3. Nah itu saya urai Pak. Saya urai. Yang datang kan Masya Allah para pejabat-pejabat. Sampai petani, pedagang, pembisnis kecil sampai pembisnis besar, pejabat. Pokoknya kumpul jadi satu itu. Saya bicara, yang ceramah kula bicara tentang ini. IQ, EQ, SQ. 3 ini tidak bisa dipisah Pak ternyata. Tidak bisa dipisah. Apa IQ? Intellectual quotient. Cerdas otaknya. Cerdas. Yang kedua EQ. Emotional quotient. Apa itu? Perasaan. Tidak cukup punya otak, harus punya perasaan. Apakah dua-duanya sudah cukup? Belum. Sebelum punya SQ, Sudirman quotient. Bukan. Spiritual quotient. Spiritual quotient. Apa itu? Iman dan takwa tadi. Spiritnya, jiwanya, batinnya, batiniyahnya itu loh. Ya, jadi 3-tiganya tidak bisa dipisah Pak. Contoh, kurang 1 saja tidak bisa. Imannya bagus, takwanya bagus, otaknya cerdas, Masya Allah pinter, cuma tidak punya perasaan. Tonggone keluwen, gak mengasih, mengwedit, tidak punya perasaan, tidak punya tenggang rasa. Apik buatan wong ngoten niku. Uwele. Pol. Niku baru hilang E-nya. Sakniki E-ne wonten. Iman dan takwanya bagus. Perasaannya punya. Cuma tidak punya IQ. Otaknya tumpul. Goblok dan digoblok-goblokin. Apik mboten? Kapik. Kemana-mana dibodoh-bodohin. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nang duweke karo. Gak iso bedakno ndi 1000, ndi 2000, ndi 2000, ndi 50. Gak ro. Pokoke warnane ngono meh padha niku. 2000-an anyar niku hampir sama dengan eketan. Masya Allah sakniki. Masya Allah. Lah iku gak iso. Omane ana sing kembar ngoten. Angkel gak iso. Nyengki piro? Dadi napa?
dadi parkiran. Mundur. Orang bodoh. Koker orangnya, Pak, menakutkan. Mundur. Ya, oke. Dah. Tadi entane mau pulang. Aduh, Cak, jare sing punya mobil. Aku gak duwe 2.000-an, 5.000-an gak duwe. Gak apa-apa tak susui. Ini 100 ya. Terus tanya ke yang punya mobil itu, tanya. Karena gak iso parkiran itu. Iki disusui piro? Sini. Endi? Ketan loro mana? Oh ini. Nah, sehingga terus pun dikasihkan. Terus 20-an papat. Oh iya, ini. Ya. Masya Allah. Terus 10-an loro. 10-an loro. Masya Allah, Pak. Duit wungkul 100. Dia gak ngerti. Ketan loro pun 100 balik modal pun. Sing duwe mobil nih. Lho kok sing njaluk 20-an 4, 10-an 2. Berapa? Dadi 200. Ini lah gak enaknya lek gak duwe IQ. Penting kan? Tiga-tiganya berarti IQ penting, EQ penting, SQ penting. Lah kula sanjang di Probolinggo niku. Ceramah di Probolinggo. Tiga-tiganya ini penting. Tiga-tiganya ini tidak boleh berpisah. Tidak boleh berpisah. Orang itu harus 3 nih. Ya ada IQ, otaknya encer, cerdas. Ya ono EQ, punya perasaan, emotional quotient. Kalau tadi intellectual quotient, yang kedua EQ, emotional quotient, punya perasaan, enggak jegidek. Ya, lono popon jegidek, kayak dulure tuluran tangan jegidek kayak. Aduh, enggak punya perasaan. Yang ketiga SQ, spiritual quotient, iman dan takwa. Makanya ini yang kelima ini, konsep hablum minan nas itu memiliki nilai spiritual yang tinggi. Pun sing 5 pun. Saniki yang keenam. Yang keenam, hurriyatul kalam. Hurriyatul kalam. Apa itu? Freedom of expression. Bahasa Bondowosonya. Kalau bahasa Bondowoso, freedom of expression. Apa itu bahasa Arabnya? Hurriyatul kalam. Terbuka atas gagasan-gagasan. Le ono koncone punya gagasan, hormati. Ojo napa niku? Ojo dipotong. Wis wong mengutarakan gagasannya dipotong. Wis elek iku. Lho, durung mari ngomong wis dielek-elek. Boleh jadi gagasane wong niku justru menjadi solution, menjadi solusi, jadi jalan keluar. Makanya kadang orang itu suka meremehkan orang itu, ngoten nih Pak. Jangan melihat orang itu dari casing. Casingnya compang-camping, casingnya sederhana, tapi kadang-kadang berotak berlian, berotak berlian. Ono sing pakaiane apik, masya Allah, bersinar, sunlight, masya Allah, hebat, tapi otaknya tumpul, gak iso dijak musyawarah, gitu. Oleh karena itu hadirin, tidak boleh meremehkan siapapun, tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, menemukan satu hadis. Al-kibru, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh,
al kibru utawi kang den aran kibir atau sombong, batarul haqqi, pertama suka menolak kebenaran. Yang kedua wa ghamtun nasi, suka meremehkan orang lain, suka merendahkan orang lain, suka ngenyek orang lain, suka menghina orang lain. Omongannya selalu aku. Iku lek gak aku, oh kan. Iku jembatan itu lek gak aku. Loh, emangnya kenapa lek gak krono kon? Iku bangunan lek gak krono aku. Loh, aku tok, Pak. Itu ndak boleh gitu. Bagian di antara sombong. Makanya ini dalam hal ini ya, maksud daripada freedom of expression itu kita memiliki hak yang sama dalam berpendapat asalkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ojo kakian usul tapi prakteknya nol. Bangun musola Pak 5 tahun gak mari-mari. Setiap rapat Al-Fatihah. Semin dong, semin tutup Fatihah. Masya Allah, ila hadratin para derek, mugi-mugi musala kita cepat rampung. Al-Fatihah. Buan rapat Al-Fatihah, duit motokno. Aduh. Iya dah, kan kata ngoten niku. Kata di kampung-kampung bangun musala, bolak-balik rapat Al-Fatihah tok. Tutu enggak butuh Fatihah tok, Pak. Butuh uluran tangan, buka dompet tok no duit. Gitu? Cepet rampung. Gak apa-apa gak nilai ikhlas. Aduh, ojo ngomong ikhlas. Niki titik kula ikhlas ora. Akeh masuk gak ikhlas cepet mari niku. Gak apa-apa masuk gak ikhlas, sing penting akeh sik. Gak usah ikhlas sik. Sing akeh jendang mari musolae. Titik ikhlas, ngono bangga. Yo gak mari-mari. Kapan beli semen 2.000? Ya Allah. Logikanya memang akeh ikhlas. Logikanya. Titik ikhlas, ojo. Masuk kon gak ikhlas, tapi akeh cepat mari musolai. Engko ikhlas mengikuti. Engko ikhlas dewe nggih. Masya Allah. Jadi ini yang ke-6 hurriyatul kalam atau freedom of expression. Freedom of expression. Apa itu? Hurriyatul kalam. Terbuka dalam menerima gagasan-gagasan orang lain. Mosok musola 5 tahun gak mari-mari, rapat. Rapate hilang tinggal rapat tok. Di Fatihai lagi. Duwe gak metu. Waduh. Mari-mari. Itu yang ke-6 ya, konsep hablum minan nas yang ke-6. Ada lagi konsep hablum minan nas yang ke-7. Napa niku? Adil dan bijaksana. Adalu bil qisti. Adalu bil qisti. Paringi harokat niku. Niku sik gundul tulisane. Hurriyatul kalami yang ke-6. Yang ke-7 adlu bil qisti. Adlu bil qisti. Paringi harokat. Tulisannya sik gundul soalnya. Apa artinya adlu bil qisti? Ya, kalau bahasa Bondowosonya justice and wisdom. Justice and wisdom. Justice itu artinya adil, wisdom itu artinya bijaksana.
Adil menurut bahasa Arab ini disebut adilun, yang berarti sama dengan seimbang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Dan menurut ilmu akhlak, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, wada'u syai' ila ghair ila makanih. Kalau kebalikannya dolim, wada'u syai' ila ghairi makanih, menaruh sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Songkok gawe sepatu gawe songkok, itu bukan dolim tok menurut saya, gendeng. Wong sedeng niku. Lah wong sepatu gawe songkok gawe sepatu. Lah gak sedeng, lek gak duduk wong sedeng napa niku? Ngerti sedeng jenengan? Ya gak normal. Naudzubillah summa naudzubillah. Memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya. Menghukum yang jahat sesuai pelanggaran dan kesalahannya, itu yang diharapkan oleh rakyat kepada pemerintah. Ya sekarang ini ndak. Ya, saat ini gini loh. Sing salah dibiarin, yang dolim dibiarin berkeliaran. Andaikan dihukum, kamarnya sih tetap ber-AC, VVIP. Mana ada bajingan dikasih VVIP nih. Masya Allah. Barang ayam petek nyonyor yuk. Lambene jadi papat. Tuh ya Allah. Jadi lek ana wong diarani adil niku, lek piyambak niku mboten memihak, jiwanya senantiasa berpihak pada yang benar. Wong sakniki malah membela yang bayar. Nggih ta? Masya Allah. Sakniki malah membela yang bayar, bukan membela yang benar. Masya Allah. Masya Allah. Karena yang benar dan yang salah sama-sama mendapatkan haknya. Dan yang berbuat sewenang-wenang itu juga bahaya. Diharapkan tidak sewenang-wenang. Ya ayyuhalladzina amanu kunu khawamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wa la tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wong iman, dadiya sira kabeh wong sing bener-bener iso menegakkan keadilan, dadiya saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabatmu sendiri, tetaplah menjadi saksi yang adil. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Jadi kula jenengan itu ada tuntutan menjadi hamba-hamba Allah yang adil. Jadi dalam Al-Quran kata adil dan anak katanya diulang sekitar 30 kali. Al-Quran mengungkapkannya sebagai salah satu dari
Asmaul Husna nya Allah, dan perintah kepada Rasulullah untuk berbuat adil dalam menyikapi semua umat yang muslim mukmin maupun yang tidak mau beriman. Begitu juga perintah untuk berbuat adil ini ditunjukkan kepada kaum mukminin dalam segala urusan. Yang terakhir, yang kedelapan, konsepnya itu memiliki daya empati yang mengagumkan. Orang yang berempati itu seperti apa? Orang yang bukan hanya jadi pendengar yang baik, namun berusaha memahami dan mengerti perasaan orang lain sehingga hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Paringi harokat, diparingi harokat. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, berjasa terhadap manusia lainnya, berjasa, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Menjanjikan diajak ngaji di luar. Nggih. Kita berpikir Ya, ini butuh musyawarah dengan pengurus. Bisa di pantai kalau mau refreshing. Tapi kalau dua-duanya mau ke wali limo ae wis. Misale bontot dewe-dewe. Nggih. Bilang ke nyonya, sing durung duwe nyonya tak golekno sik. Jadi masakno. Tempe bacem. Itu kita akan refreshing, tapi bukan hanya seneng-seneng, tapi juga misalnya kita ziarah biar hati kita ini iling mati. Lihat kuburan ulama itu kan sombong hilang, gitu, kedunian hilang. Nah, bisa ngaji nanti di astanya Gus Dur, bisa ngaji nanti di astane Yai Khalil Bangkalan. Ngaji dulu di teras itu, di teras masjid, kumpul dulu, ngaji dulu sebentar, mari ngono sarapan. Paginya ziarah pun baca tahlil dan yasin di makam. Misalnya seperti itu. Gitu. Masya Allah. Umpama lek rencana ini bisa terrealisasi, bagus Pak. Paling bis kecil niki, nggih. Niki lek dugi sedaya pinten? Ada 30? 32 itu ya bis kecil nggih, bis kecil. Bagong. Bis besar berarti. Kalau istrinya telu. Hancur bisa telur. Baiklah, nanti ini di akhir tahun kita nabung dulu ini Pak, nabung dulu ya, insyaallah titik kumpul di depan sana, titik kumpulnya. Kita berangkat ke Sunan Ampel dulu yang dekat, terus lewat Suramadu ke Bangkalan, Yai
Khalil Bangkalani misalnya. Atau kalau keliling Madura banyak di situ di Sumeneb ada Bintaro Sawot, ada Batu Ampar, itu orang wali-wali semua, masya Allah. Itu ya kita pikirkan lagi itu di dalam musyawarah. Nanti endingnya jatuhe pintenan lho niku nanti ya tinggi insyaallah. Ku tak ngebel Dokter Sadi cek dibantu separuh-separuh bisnya. Bantu tabel dok ini jamaah Siratul Jannah Putra mau ke ini bisnya sekian. Syukur kalau dibantu 100%. Jenengan tinggal golek sangu bontot. Ngaten nggih? Baik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ubur-ubur ikan gurami bakar kecap. Enak tenan. Gitu jawabannya, bukan cakep, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oh ini.